Selamat malam, saya berbicara tentang usulan pahlawan nasional dari Nusa Utara. Karena sekarang ini dari toko Nusa Utara marak untuk mengusulkan toko dari Nusa Utara untuk menjadi pahlawan nasional. Menurut saya, untuk menjadi pahlawan nasional di Nusa Utara atau Sang Heta Laut itu hanya satu, yaitu Fredrik Immanuel Adrian. Bagaimana tentang Fredrik Immanuel Adrian? Demikian penuturan saya. Fredrik Immanuel Adrian adalah seorang raja himpunan atau residen raja yang mencakup luasnya dari Filipina Selatan, bagian Sabah Malaysia, dan Sang Heta Laut. Dan kedutuan Sangihe atau kepemerintahan yang ada di Sangihe itu sebenarnya dari Filipina Selatan atau dari Mindanao. Terbentuknya satu kedutuan atau satu pemerintahan kerajaan di Sangihe itu asalnya dari kedutuan Filipina Selatan, yaitu dari Kota Batu. Jadi Sang Heta Laut itu sebenarnya tidak terkait dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara seperti Majapahit dan lain sebagainya. Tetapi kaitannya Sangihe itu, kerajaan himpunan Tampungan Lawu itu adalah Filipina. Jadi kerajaan Tampungan Lawu itu sejarahnya itu Filipina dan Sang Heta Laut itu Tampungan Lawu. Jadi sebelum tahun 1945 berdiri Indonesia sebagai satu negara, satu wilayah, jadi di setiap kerajaan itu adalah kekuasaan masing-masing yang memangku jabatan sebagai raja. Jadi suatu residen atau suatu kepemimpinan yang besar atau satu himpunan kerajaan, yaitu Sangihe itu satu dengan Filipina Selatan. Jadi ketika tahun 1945 Indonesia lahir dan pemetaan wilayah itu tidak lepas dari raja yang menjabat di tahun 1945. Dan tahun 1944 sampai 1948 atau 49 itu dijabat oleh Raja Fredrik Immanuel Adrian, Raja Kandahar Tahuna, dan dia adalah raja yang residen yang mengetuai atau mengepalai luasnya dari Filipina hingga Nusa Utara. Jadi dalam pengaruhnya dalam wilayah pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, lahirnya dan kemudian berkembangnya wilayah-wilayah yang menjadi bagian Republik Indonesia itu tidak lepas dari Raja Fredrik Immanuel Adrian. Kalau tidak ada persetujuan dari Raja Fredrik Immanuel Adrian, Sang Heta Laut itu tidak menjadi bagian negara Republik Indonesia. Buktinya kan Mindanao itu tidak menjadi bagian negara Republik Indonesia, bagian Filipina Selatan. Tetapi hanya bagian Nusa Utara yang menjadi negara bagian Republik Indonesia. Tapi residen raja atau ia mengetuai kepala kerajaan yang di wilayah Tampungan Lawu yang dari kedutuan Filipina ini, jadi periode terakhir
pada saat Indonesia merdeka itu adalah Raja Fredrik Immanuel Adrian. Jadi yang sangat layak dari Nusa Utara itu adalah Raja Fredrik Immanuel Adrian. Karena Nusa Utara itu menjadi bagian negara Republik Indonesia, itu kan dari Raja Fredrik Immanuel Adrian. Dari persetujuan dia yang sebagai Residen Raja atau ketua dari Raja Tampungan Lawo yang luasnya Tampungan Lawo dari Sabah Malaysia, Filipina Selatan hingga Nusa Utara. Bahkan mungkin sampai Bolmon dan Manado Tua dan Wenang. Itu yang menjadi luasnya Himpunan Lawo atau Tampungan Lawo. Jadi di periode terakhir berakhirnya kerajaan itu adalah Raja Tahuna, Raja Tahuna, yaitu Raja Fredrik Immanuel Adrian. Dan sampai 1945 Indonesia lahir, Indonesia merdeka, dan kemudian pemetaan wilayahnya itu di tangan Raja Fredrik Immanuel Adrian. Karena Raja Fredrik Immanuel Adrian dari tahun 1944 sampai 48 atau 48. Jadi di situ kekuasaan. Setelah itu sudah tidak ada kerajaan. Jadi mengakhiri sistem kekerajaan dan kekuasaan itu diakhiri oleh Raja Fredrik Immanuel Adrian dan langsung diserahkan kepada negara Republik Indonesia. Dan tidak ada kerajaan. Tapi kalau di Filipina Selatan sampai sekarang itu masih sistem kerajaan. Mereka masih mengenal satu pemimpin di wilayah-wilayah atau kampung-kampung masing-masing yang ada di Filipina Selatan. Bahkan mereka mau mendirikan suatu negara sendiri yang terpisah dari Filipina, yaitu negara yang akan dibentuk di Filipina Selatan. Mereka perjuangkan. Sebenarnya bagian selatan Filipina itu bagian dari itu satu dengan Sangihe Laut. Tetapi karena Raja Fredrik Immanuel Adrian ketika Indonesia merdeka memberikan Nusa Utara itu ke negara Republik Indonesia. Kalau dia tidak memberikan, tentu antara perang dan memang diberikan langsung atau perang kepada Filipina. Karena memang kerajaan Sangihe Tampungan Lawo itu satu ikatan dengan satu paket dengan Filipina Selatan, dan asalnya itu dari Kedutuan Kota Batu Filipina Selatan. Jadi kenapa menjadi bagian negara Republik Indonesia bukan Filipina? Yaitu Indonesia merdeka itu kerajaan atau residen atau Raja Himpunan itu adalah Raja Tahuna, dan raja itu yang bernama Raja Fredrik Immanuel Adrian. Jadi kalau untuk dari Nusa Utara menjadi pahlawan nasional, yang layak Fredrik Immanuel Adrian yang berperang, yang memang sampai wilayah Nusa Utara itu menjadi bagian negara Republik Indonesia. Ini menurut pemahaman saya. Kedua, dari keluarga Adrian itu
Bawanda Adrian. Tetapi yang menurut saya yang Fredrik Immanuel Adrian inilah yang memang sangat layak. Tapi kalau Bawanda Adrian itu dia menentang Jepang, dipotong dengan samurai dan Jepang tidak terpotong, dibakar hidup-hidup tidak terbakar, dipukul dengan besi tetapi tidak mati, sampai dia dikubur hidup-hidup. Dia menentang Jepang. Tetapi yang dari semua pahlawan-pahlawan Sanghe, menurut saya Raja Fredrik Immanuel Adrian inilah yang memang sangat layak ya. Karena dialah tahun 1945 yang menjadi raja, residen raja atau raja yang mengepalai, yang mengetuai dari wilayah Filipina Selatan hingga Nusa Utara. Jadi sebenarnya asalnya kerajaan itu dari Filipina Selatan. Karena Gumen Selangi itu yang diperintahkan untuk pergi mendirikan kerajaan di tanah Sangihe itu diutus oleh ayahnya untuk membentuk kerajaan. Jadi itu adalah bagian dari Kota Batu. Sampai itu Pangeran Gumen Selangi mendirikan kerajaan di Sangihe. Jadi Sangihe kalau menurut dari kedotuan, cerita kedotuan, Sangihe itu Filipina. Tapi ketika itu Indonesia merdeka, ya itulah peran dari Fredrik Immanuel Adrian sampai menjadi wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau Nusa Utara menurut saya, bukan karena saya bermarga Adrian, tapi posisikan rakyat Nusa Utara dan para tokoh Nusa Utara, jauhkan dari kecemburuan, dari iri hati, arahkan pikiran ke arah yang netral, ke buka hati, buka pikiran, dan jernih dalam berpikir untuk yang terbaik, yang lebih masuk di akal dan yang terbaik, ya tepatlah untuk mengusul untuk menjadi pahlawan nasional dari Nusa Utara. Dan usulan yang lainnya menurut saya yaitu yang gencar yang dibicarakan yaitu Raja Bataha Santiago. Dan sejarahnya menurut saya itu menentang penjajah Belanda. Dan agamanya Kristen, itu sangat berat sekali. Karena dia menantang Belanda yang beragama Kristen. Sanghe itu mayoritas Kristen, 90% lebih itu Kristen, beragama Kristen. Dan di situ pun banyak versi lain mengatakan dia digantung bukan oleh Belanda tapi oleh raja pribumi. Tapi lain berkata bahwa menceritakan bahwa dia digantung oleh Belanda. Tapi kalau dia tidak tunduk kepada Belanda, itu menurut cerita arsip dari keluarga tentu punya cerita yang seperti itu, bahwa kendati dia tergantung di tiang gantungan tapi dia tidak akan tunduk kepada Belanda. Tetapi kalau pemimpin negara Republik Indonesia kan menyelidiki, dia beragama Kristen. Apakah iya bahwa dia kendati dia mati di tiang gantungan dia tidak tunduk kepada Belanda, sedangkan dia beragama Kristen? Kalau tidak tunduk kepada Belanda, kalau dia beragama Islam, itu sangat masuk di akal. Karena apa?
beda agama. Tetapi mungkin kalau sekian lamanya pengusulan ini belum disahkan menjadi pahlawan nasional, menurut saya mereka melihat dari segi sudut pandang itu. Kalau beda dengan soal pendidikan dan secara politik lainnya, tetapi kalau dengan cara tetapi saya tidak mengetahui. Menurut saya juga rumit ya untuk dipikirkan mengenai hal itu. Menurut saya itu paling, bagi saya ya, lebih masuk di akal ya Fredrik Immanuel Adrian, karena dia residen raja terakhir dan Indonesia merdeka tahun 1945 dan menjadi bagian wilayah NKRI, wilayah batas dari negara Republik Indonesia. Itu tidak lepas dari pemangku jabatannya sebagai raja di periode kemerdekaan Indonesia itu yang menjadi lebih masuk di akal. Walaupun itu dia Kristen, raja ini beragama Kristen, tetapi perangnya sebagai raja di perbatasan, dan ini bagian dari dasarnya kedutuan dari negara lain, sangat masuk di akal. Itu perjuangannya sampai menjadi bagian negara Republik Indonesia, karena dia sebagai residen atau ketua raja di periode terakhir. Jadi Raja Fredrik Immanuel Adrian, bukan saya karena bermarga Adrian, tapi saya melihat dari Nusa Utara, ya pokoknya tokoh dari Nusa Utara sekarang ini, rakyat dari Nusa Utara mendengarkan pidato ini, jadi pikirkan baik-baik, jangan tersinggung, jangan karena dari wilayah ini nanti jagoanku atau nanti leluhurku sudah tidak jadi pahlawan nasional karena pidato. Bukan. Menurut saya sama saja. Kalau Santiago Raja Batawa Santiago juga pahlawan nasional, oke. Berhubung ibu saya juga dari Mangan itu, dan bukan hanya karena saya juga ada ibu sebelah dari wilayah itu, dari kerabat keluarga itu, tapi menurut saya itu tidak ada kaitannya dengan itu. Tapi saya memandang dari segi hal yang positif, yang memang tidak berpihak, memang secara yang masuk di akal, ya dipikirkan yang lebih baik. Dan tentu pusat itu menerima untuk mensahkan itu, sampai lama itu disahkan mungkin dilihat dari segi itu, sudut pandang dari hal-hal seperti itu, karena dilihat di bagian Mangan itu, di tempatnya kerajaan Santiago itu markas Belanda, besar Belanda. Satu di kota Mangan itu, satu yang di batas Tabukang dan kecamatan Mangan itu. Jadi dua itu menjadi basis dari Belanda. Raja ini juga beragama Kristen. Walaupun Protestan dan Katolik, ya namanya Kristen itu semua. Jadi dasar apa sampai dia memilih tidak tunduk kendati dia digantung di tiang gantungan?
sedangkan dia Kristen. Kecuali kalau dia seperti ustadz atau seorang kiai. Tentu kalau sejarahnya kendati dia mati, dia tidak tunduk, itu lebih masuk di akal. Tapi sekalipun itu benar, sekalipun memang ada videonya itu benar yang dia katakan dia sampai dia digantung itu semboyangnya seperti itu, tapi sebenarnya bagaimana sampai dia memilih demikian? Tidak. Mungkin ada pihak yang juga bingung karena dia dalam iman Kristen, sedangkan Belanda ini pembawa agama Kristen. Dengan Belanda itu para sending-sending dan di mana itu para penginjil itu yang memberitakan Injil, seperti ada Steller in Steller itu sebagai penginjil yang dari Belanda. Jadi sejarahnya Belanda di mengenai itu bukan menganiaya, bukan membunuh, bukan memerkosa, bukan. Tapi itu sejarahnya Belanda masuk itu Steller itu menginjil. Tapi bagaimana sejarahnya sampai Raja Bataa Santiago kendati mati di tiang gantungan dia tidak tunduk kepada Belanda? Ini kalau dari pandangan dari pihak Kristen. Kalau di pandangan dari pihak agama Islam, karena Indonesia mayoritas Islam, dia beragama Kristen. Tapi dia bisa ya sampai dia mati di tiang gantungan dia tidak akan tunduk kepada Belanda. Tapi kalau ditelusuri apakah Belanda melakukan apa di Menganitu itu, apakah memerkosa, mensandra, menyandra, atau membunuh berapa jiwa dengan membantai. Tapi kedengarannya tidak ada kasus sampai demikian. Jadi kalau untuk mungkin memasukkan untuk menjadi pahlawan nasional, itu menceritakan tentang kebiadaban Belanda, seperti sekian banyaknya dibantai oleh Belanda, seperti perempuan diperkosa, seperti ditawan, dianiaya, disiksa, dan hasil-hasil bumi itu disandra, diambil, dikuras, diambil semua. Jadi bukan hanya tentang kendati mati di tiang gantungan, tapi mana mungkin memilih untuk mati di tiang gantungan kalau tanpa ada dasar yang kuat sampai tidak akan pernah tunduk kepada Belanda. Jadi kalau untuk mengusul dari nama Raja Bataa Santiago, itu harus ada tambahan seperti bukti-bukti ketika kekejamannya kepada rakyat ketika dipimpin oleh Raja Bataa Santiago. Kekejaman seperti disandra, diperkosa, dibunuh, disiksa, dan seperti hasil bumi itu diambil,
itu harus masuk semua itu di dalam sejarahnya, sampai dia tidak pernah tunduk kepada Belanda. Mungkin dalam alasan, bukan hanya alasan, lain mengatakan alasan datang sebagai pedagang, lain memang pihak lain benar memang menjelajah karena berdagang. Tapi kalau saya pernah menginjak perguruan tinggi, dalam sejarah antropologi, mungkin orang yang pernah kuliah antropologi, bangsa Eropa itu datang itu menyelidiki tentang fosil-fosil yang ada di bumi ini, di setiap daratan, setiap tempat. Tapi mereka itu kemudian mempengaruhi tentu dengan ajaran Kristen, dengan menginjil sampai menyebar agama Kristen. Jadi di sini mana bisa ya dia ditolak karena Belanda, ditolak karena mempengaruhi, karena kan raja tersebut sudah beragama Kristen. Jadi sangat dipertanyakan juga ketika usulan-usulan sekian sudah lama ini Raja Batas Santiago ini diusulkan. Saya tahu itu sejak saya masih kecil itu diusul oleh orang yang di kampung saya di Desa Gunung, Kecamatan Tabuan Tengah, ketika menyambut satu menteri apa yang sangat muda di zaman Soeharto. Ketika itu sejarahnya diangkat di lagu Perjuangan, dan lagu itu saya ingat ini dinyanyikan seperti ini. Raja Batas Santiago putra sulung Tompoliu, gugur sebangkal tumbal bangsa menentang penjajah. Waktu itu dinyanyikan di kampung, dan menteri tersebut ajak untuk datang ke Jakarta, dan ceritanya diterima di Jakarta dan itu dimasukkan untuk menjadi pahlawan nasional. Itu sejak saya dari SD sampai sekarang itu saya dengar belum sah katanya jadi pahlawan nasional. Jadi jangan paksa. Kalau memang pemerintah pusat sudah tidak menerima, jangan paksa. Sudah lama itu yang diusul-usulkan itu, sejak saya masih SD itu dimasukkan. Jadi mana mungkin sampai sekarang itu belum disahkan. Berarti itu diteliti ya dari semuanya itu. Jadi pandangan saya juga khawatir ya. Kalau saya tidak nanti kurang hati ya orang-orang yang karena tidak lain, karena memang dari asalnya kita, memang dari tempatnya kita, siapa lagi kalau itu bukan kita lah. Tapi menurut saya itu tidak kuat, menurut saya pribadi ya, itu tidak kuat karena dari segi itulah yang akan dilihat, dan sampai itu membuat itu sehingga sampai saat itu belum disahkan, tapi itu dimasukkan sejak dari saya sejak SD. Bayangkan ini sudah 40 berapa ini? 43 puluhan tahun itu Santiago diusulkan menjadi pahlawan nasional. 20 tahun lebih, hampir 30 20 tahun lebih itu belum berarti mungkin sudah tidak akan diterima, tinggal dipaksakan untuk
diterima. Jadi dalam hal ini kalau diterima itu karena unsur paksaan. Menurut saya tidak perlu untuk dipaksa, karena kalau memang sudah tidak, kalau pusat itu melihat itu tidak masuk dalam, mungkin mereka tidak menerima secara mutlak, tidak langsung disahkan karena sekian lamanya itu nama itu masuk. Jadi cari, kalau ada nama-nama lain itu bisa diperjuangkan. Apakah disangnya itu pahlawan itu cuma satu? Kalau ada banyak mungkin usul-usul yang lain juga. Jangan memaksa yang satu sudah puluhan tahun tapi tidak disahkan. Jadi bagi saya, pandangan saya ya, Raja Fredrik Immanuel Adrian yang lebih keren, yang lebih mantap lah ya, menurut identitas orang Nusa Utara, Sang Henta Laut. Karena apa? Karena dia raja. Kedua, dia residen atau dia ketua dari raja-raja yang memerintah Filipina Selatan, Sabah Malaysia, hingga Sulawesi Utara lah. Tapi kedutuan ini asalnya dari kedutuan yang dari Filipina Selatan, yaitu dari Kota Batu. Jadi kalau pemetaan wilayah untuk menjadi negara Sangye yang khususnya Sang Henta Laut berdekatan dengan Filipina, memang bisa menjadi Filipina kalau tanpa kekuatan dari raja yang memerintah sebagai residen atau ketua kerajaan di himpunan yang satu himpunannya itu dari Filipina, Sabah Malaysia, dan Nusa Utara, dan kerabatnya di Minahasa. Jadi nama itulah yang menurut saya yang sampai Sange itu menjadi bagian, Sang Henta Laut itu menjadi bagian negara Republik Indonesia. Tempat yang di dalam kedutuan yang didirikan oleh Gumesalangi yang putra dari Kota Batu menjadi wilayah dari negara Republik Indonesia. Seharusnya yang didirikan dari Gumesalangi itu kan, Gumesalangi kan Filipina, lahirnya Filipina. Jadi kedutuan yang di tempat dia dirikan dan dia perintahkan, tentu Sang Henta Laut itu akan menjadi Filipina. Kecuali yang Mindanao ini menjadi Indonesia, ya baru Sang Henta Laut itu menjadi Indonesia. Kalau Mindanao, Kota Batu menjadi Indonesia. Jadi perang dari Raja Fredrik Immanuel Adrian itu sangat jelas. Coba usul satu nama dengan cerita ini dan diusul, saya yakin tahun ini diusul, ada tahun berikut bisa disahkan menjadi pahlawan nasional. Tidak menunggu juga seperti Santiago itu puluhan tahun. Kasihan, belum jadi. Yang usul bukan hanya rakyat, pemerintah Nusa Utara, bahkan Sulawesi Utara lah ya. Mungkin Minahasa sudah bantu lagi memang dengan berbagai cara ya, untuk supaya
diterima. Jadi menurut saya, kalau pidato ini diperlihatkan kepada Pak Jokowi sebagai presiden dan anggota DPR, MPR pusat, saya yakin mereka terima dengan baik dan layak. Menurut saya langsung diterima dan menjadi pahlawan nasional. Khususnya yang satu ini, Fredrik Immanuel Adrian. Ini standar nasional, sangat layak menjadi pahlawan nasional. Tapi kalau yang lain-lainnya menurut saya ya pahlawan-pahlawan daerah lah, atau pahlawan provinsi atau kabupaten daerah. Tapi yang satu ini sudah menyangkut wilayah negara, bagian negara tersebut. Jadi ini sangat jelas Fredrik Immanuel Adrian ini berperan penting sampai Sangieta Laut menjadi bagian negara Republik Indonesia. Menurut saya, pahlawan dari Nusa Utara hanya satu. Untuk menjadi pahlawan nasional, satu, Raja Fredrik Immanuel Adrian. Demikian, selamat malam.